Raja yang pergi diam-diam untuk menguji rakyatnya, kisah Umar bin Khattab, sang pemimpin yang menyamar di malam hari. Catatan, dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin, khalifah, setara dengan raja dalam kekuasaan, namun lebih tinggi secara spiritual dan moral. Cerita ini berdasarkan riwayat-riwayat sejarah dan buku-buku tarikh serta sirah ulama klasik. Bagaimana jika seorang raja turun ke jalan tanpa pengawal, tanpa mahkota, tanpa ada yang tahu siapa dia? Bagaimana jika pemimpin tertinggi sebuah negara menyamar di malam hari hanya untuk mengetahui apakah rakyatnya bahagia atau sedang kelaparan? Inilah kisah nyata seorang penguasa besar yang tidak tidur saat rakyatnya menangis. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena semakin banyak dukunganmu, semakin banyak kisah sejarah penuh hikmah yang kami hadirkan. Bab 1. Raja yang tidak takut gelap. Di abad ke-7 Masehi, dunia mengenal sosok pemimpin yang berbeda dari para raja pada umumnya. Namanya Umar bin Khattab. Seorang khalifah kedua dalam sejarah Islam. Wilayah kekuasaannya membentang seluas 6 juta km, dari Persia, Mesir, Syam hingga Yerusalem. Dia memiliki kekuatan politik, armada perang, dan kekayaan negara. Namun, ia tidak pernah memamerkan kekuasaannya. Tidak ada singgasana emas. Tidak ada pesta megah. Tidak ada pengawal mengiringi langkahnya sepanjang hari. Justru, ada satu kebiasaan yang membuat dunia tercengang. Setiap malam, Umar keluar diam-diam. Tanpa siapapun tahu. Ia berjalan ke ganggang sempit, ke sudut-sudut kota, hanya untuk memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Umar berjalan dengan pakaian sederhana, menggendong gandum. Khalifah, tapi hidupnya seperti rakyat biasa. Bab 2, malam itu dimulai dengan curiga. Pada suatu malam, Umar berkata kepada sahabatnya, Aslam, ayo kita keluar malam ini, siapa tahu ada yang membutuhkan bantuan. Tidak ada lentera. Hanya cahaya bulan. Tidak ada pengawal. Hanya Aslam, yang berjalan beberapa langkah di belakang. Mereka melewati satu persatu rumah di pinggiran kota. Di sebuah tempat yang hampir tak terlihat dari pusat pemerintahan, mereka mendengar suara tangisan anak kecil. Ibu, aku lapar. Tangisan itu bukan satu, bukan dua, tetapi 3 anak yang merengek tanpa henti. Umar berhenti. Ia menempelkan telinganya ke dinding rumah dari tanah liat itu. Tangisan, rengekan, isak. Seorang ibu berkata pelan dengan suara lemah, tidurlah nak, besok kita makan. Tapi tangis itu tidak mereda. Umar mengetuk pintu. Bab 3, dialog yang menggoyangkan nurani. Ibu itu membuka pintu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Umar belum memperkenalkan diri. Ia hanya bertanya seperti rakyat jelata. Umar, mengapa anak-anakmu menangis? Ibu, mereka lapar. Umar menatap ke dalam rumah kosong. Tidak ada makanan. Tidak ada minyak. Tidak ada apapun. Umar, apa yang sedang kau masak? Ibu, air dan batu. Umar terdiam. Ibu, aku hanya memasak air agar mereka mengira sedang memasak makanan. Sampai mereka tertidur. Aslam menunduk. Umar menggenggam kain bajunya. Tangannya bergetar. Inilah luka seorang pemimpin. Rakyatnya kelaparan, sementara dia belum mengetahuinya. Lebih mengejutkan lagi, ibu itu berkata, Khalifah pasti tidak peduli pada kami. Umar tersentak. Umar, mengapa kamu berpikir demikian? Ibu, kalau dia peduli, kami tidak akan kelaparan. Kalimat itu menusuk seperti pedang ke dadanya. Bab 4, sang raja berlari memikul beban. Tanpa sepatah kata lagi, Umar meninggalkan rumah itu. Ia langsung menuju gudang makanan Baitul Mal. Aslam melihat sesuatu yang tak pernah ia lupakan seumur hidupnya. Umar memikul karung besar gandum dan minyak di pundaknya sendiri. Aslam, biarkan aku yang memikulnya, wahai Amirul Mukminin. Umar, tidak. Akulah yang akan menanggungnya. Karena akulah yang lalai. Bayangkan ini, seorang pemimpin negara terbesar di dunia saat itu, memikul sendiri karung gandum, di tengah gelap malam, sendirian.
Tidak ada kamera. Tidak ada wartawan. Tidak ada konten. Hanya Tuhan yang menyaksikan. Bab 5, air mata anak-anak itu berubah menjadi senyum. Umar kembali ke rumah ibu itu. Tanpa berkata bahwa dirinya adalah khalifah, ia memasak sendiri makanan untuk anak-anak tersebut. Kompor tanah liat menyala. Asap naik perlahan. Aslam melihat Umar meniup api hingga jenggotnya terkena asap. Setelah makanan matang, Umar memanggil anak-anak itu satu persatu. Nak, makanlah. Anak-anak itu makan dengan lahap. Mereka tersenyum. Tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama menangis. Sementara Umar duduk jauh di pojok. Air matanya jatuh. Setelah mereka tertidur, Umar berdoa panjang. Umar menengadah ke langit dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, jangan Engkau masukkan aku ke neraka, atas kelalaianku terhadap rakyat MU. Bab 6, identitas itu terbongkar. Keesokan harinya, ibu itu pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan. Seorang pria melihatnya dan berkata, "Itu ibu yang tadi malam dibantu oleh Amirul Mukminin." Ibu itu membeku. Siapa yang membantuku tadi malam?" Umar bin Khattab, pemimpin negara ini. Air matanya jatuh. Aku menghina dia, aku menuduh dia tidak peduli. Tetapi Umar tidak pernah marah. Ia hanya tersenyum ketika diberitahu hal itu. Lebih baik aku tahu celaanku saat hidup, daripada saat aku mati. Bab 7, ini bukan sekali. Kisah itu bukan satu-satunya kisah Umar menyamar. Kisah 2, seorang penggembala. Umar berpura-pura ingin membeli kambing. Jual satu kambingmu. Penggembala, ini bukan milikku. Ini milik majikanku. Padahal, pemuda itu bisa saja menjual. Tidak ada yang tahu. Umar berkata, "Lalu di mana Allah?" Umar menangis, lalu berkata, "Anak muda seperti ini lebih takut kepada Allah daripada Umar." Kisah 3, gadis penjual susu. Seorang gadis menolak memalsukan susu meskipun ibunya memaksanya. "Sesungguhnya Umar tidak melihat kita," kata ibu itu. Gadis itu menjawab, "Jika Umar tidak melihat, Tuhan melihat." Kelak, gadis itu menikah dengan anak Umar. Dari keturunan merekalah lahir para pemimpin yang bijaksana. Bab 8, filosofi kepemimpinan Umar. Banyak raja yang ingin dihormati. Tapi Umar ingin takut kepada Allah. Banyak pemimpin membangun istana. Umar membangun keadilan. Banyak penguasa tidur nyenyak di dalam kasur empuk. Umar tidak bisa tidur jika ada rakyat kelaparan. Ia pernah berkata, "Seandainya seekor keledai terperosok di Irak, aku takut Allah akan menanyakan, mengapa engkau tidak memperbaiki jalan itu, wahai Umar?" Ini bukan politik. Ini bukan pencitraan. Ini adalah akhlak. Bab 9, jejak yang tertinggal untuk peradaban. Sejarawan Barat menyebut Umar sebagai the greatest ruler the world has ever seen. John William Draper, A History of the Intellectual Development of Europe. Michael Hart, penulis buku terkenal The 100, menyebut Umar sebagai sosok yang memiliki pengaruh luar biasa dalam mengubah dunia. Karena revolusi Umar bukan dengan peperangan, tapi dengan keadilan. Pertanyaan untuk kita. Jika Umar hidup hari ini, apakah kita siap bertemu dengan pemimpin seperti itu? Karena Umar memiliki prinsip. Pemimpin adalah pelayan. Bukan raja. Bukan penguasa. Bukan bos. Pelayan. Pelayan rakyat. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bantu channel ini terus bertumbuh dengan cara like video ini. Tinggalkan komentar, saya belajar dari Umar. Share agar lebih banyak orang terinspirasi. Subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sampai jumpa di video sejarah penuh hikmah lainnya.